wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bagaimana kabarnya semua hari ini? Baik. Alhamdulillah. Jadi suasana hatinya lagi baik hari ini, Di? Oke, alhamdulillah. Oke, pertama-tama sebelum kita mulai kegiatan, ada baiknya kita berdoa sesuai keyakinan kita masing-masing. Oke, berdoa dimulai. Doa selesai. Oke, sebelumnya kakak ucapkan terima kasih banyak atas partisipasinya adik-adik sekalian, sudah meluangkan waktu untuk melakukan kegiatan layanan kita hari ini. Nah, adapun sebelum kita memulai layanan konseling kelompok ini, semuanya sudah tahu saya? Sudah. Siapa? Raicha. Oke. Tapi di sini kalian sudah tahu saya, tapi saya sebagai dosen saya tidak tahu kalian. Jadi boleh ya minta tolong kalian memperkenalkan diri dulu, boleh? Oke, kita mulai dari mana dulu nih? Sini. Oke, kita ke sini ya. Oke, tapi ada challenge-nya. Kalau memperkenalkan diri, kalian sebutkan hobinya apa? Contohnya semisal halo, pakai kata halo nanti kalian menyapa halo ini oke, jadi saya misalnya contohnya bilang halo semuanya, perkenalkan nama saya Ica, hobi saya adalah bermain bulu tangkis. Nanti langsung kalian bilang halo Ica, kayak bisa begitu nah. Oke, boleh? Oke, boleh. Saya mulai dari siapa paling dulu. Oke, halo semuanya. Halo. Perkenalkan nama saya Ica. Hobi saya adalah bermain bulu tangkis. Halo Kak Ica. Oke, halo semuanya. Oke, kita lanjut. Halo semuanya. Halo. Perkenalkan nama saya Atifa Nursyabani Wahyu. Hobi saya bermain badminton. Nah, halo. Hobi kita sama. Oke, next. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Amira Nurlijan. Hobi saya main badminton. Oke, Amira. Halo Amira. Kita selama ini bertiga. Ya, kita next. Halo, nama saya adalah Nazwa Sepatikala. Dipanggil? Ya, dipanggil Nazwa. Ya, halo Nazwa. Hobinya apa? Hobi saya adalah menggambar. Menggambar. Oke, good job. Kita next. Halo semuanya. Ya, Nama saya Citra Indonesia. Hobi saya membaca. Dipanggil siapa? Tasya. Tashkira. Halo Tashkira. Next. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dapkara Samaya. Hobi saya membaca. Membaca. Dipanggil Zafira. Zahira. Halo Zahira. Oke, terima kasih semuanya. Jadi di sini kita sudah saling kenal mengenal semuanya. Sudah saling kenal mengenal? Sudah. Oke. Sebelum kita memulai inti kegiatan, ada baiknya kakak punya speaking dulu deh, supaya kita relax toh, supaya kita santai jangan tegang. Oke. Nama speakingnya itu adalah tertawa, terapi tawa. Oke. Pada saat kalian balik kanan, kalian bilang hahaha. Dan pada saat kalian balik kiri bilang huhuhu. Nah, jadi toh pada saat saya bilang cukup, kalian bilang huha. Oke? Boleh? Paham? Paham. Oke, kita mulai dari sekarang. Balik kanan. Balik kiri. Balik kanan. Balik kiri. Cukup. Huha. Oke, terima kasih tepuk tangan dulu. Nah, sebelumnya sudah ada yang pernah input konseling kelompok? Belum. Jadi belum ada yang tahu apa itu konseling kelompok? Belum. Oke. Kakak jelaskan sedikit mengenai konseling kelompok. Yang pertama, dalam konseling kelompok itu tentu adanya ketua kelompok. Ketua kelompok itu saya sendiri, Kakak Ica, dan ada anggota kelompoknya, yaitu kalian berlima. Nah, di mana dalam konseling kelompok ini kita akan
bahas satu topik dan kalian akan mengeluarkan apa permasalahan mengenai topik yang kakak jelaskan. Jadi di mana kita akan menyelesaikan masalah yang di mana masalah tersebut itu asalnya dari kalian. Jadi nanti ada satu masalah yang yang kita akan kasih selesaikan, kita berikan solusi masing-masing. Kita bantu berikan solusi tersebut mengenai masalah tersebut. Nah, kemudian di dalam konseling kelompok ini adanya 3 asas, yang dimana ada asas kerahasiaan, dimana asas kerahasiaan ini tentunya segala informasi yang telah kita laksanakan di sini tidak boleh ada bocor ke luar, tidak boleh ada bocor selain kita berenam. Oke. Yang kedua adanya asas kesukarelaan, di mana asas kesukarelaan ini kalian datang di sini secara sukarela tanpa ada paksaan dari pihak manapun. Oke, paham? Oke. Yang terakhir adanya asas kerahasiaan, yang dimana maaf. Di sini ketiga adanya ada asas keterbukaan, yang dimana kalian diminta setiap permasalahannya kalian diminta untuk terbuka dalam masalahnya kalian. Jadi kakak harap jangan ada ditutupi. Nah, oke. Sebelumnya ada pun kontrak waktu kita yaitu 1 kali 30 menit. Apakah cukup? Cukup. Jadi kakak harap dengan waktu yang singkat ini, kurang lebih setengah jam, kakak harap kita bisa memaksimalkan dan bisa memanfaatkan waktu semaksimal mungkin. Oke? Oke. Selanjutnya yaitu apakah kalian sudah siap untuk melakukan konseling kelompok ini? Siap. Apakah sudah tidak ada lagi yang ditanyakan mengenai konseling kelompok? Oke, sudah tidak ada. Siap ya? Oke, siap. Sebelum kita melakukan masuk pada tahap inti, kakak minta dulu ada satu orang yang membacakan ikrar atau sumpah konseling kelompok. Boleh? Nah. Oke, silahkan. Jadi nanti kalian mengikuti apa yang dikatakan temannya kalian. Oke, boleh? Silahkan. Saya berjanji menyatakan bahwa saya sanggup dan bersedia menjaga dan memelihara informasi apapun baik dari saya sendiri maupun dari orang lain. Oke, sudah. Oke, itulah tadi ikrar sumpah konseling kelompok. Jadi di sini kalian merahasiakan segala informasi yang telah kita lakukan di sini. Oke. Selanjutnya kita masuk ke tahap ini. Apakah kalian sudah ada yang tahu topik apa yang ingin dibahas? Belum. Jadi kita akan membahas satu topik yaitu mengenai manajemen waktu. Apakah ada yang sudah tahu apa itu manajemen waktu? Belum. Oke. Jika belum, sedikit kakak jelaskan mengenai manajemen waktu. Oke, manajemen waktu itu merupakan suatu perencanaan, pengorganisasian, pergerakan serta pengawasan mengenai objektivitas waktu. Yang dimana kalian di sini diminta untuk membuat jadwal atau mengatur jadwal untuk memprioritaskan segala kegiatan kalian. Yang dimana kalian harus memprioritaskan yang harus diselesaikan dulu dan yang mana harus diselesaikan paling akhir. Oke, supaya gunanya di sini apakah menurut kalian manajemen waktu ini penting atau tidak? Penting. Penting atau tidak? Oke, penting. Mengapa penting? Karena kalau waktunya begitu kita atur dengan baik, kita begitu akan Tidak terlarang. Iya kan, main waktu. Nah, betul sekali. Jadi seberapa penting kan itu manajemen waktu? Betul tadi yang dikatakan teman kalian bahwa jikalau kita tidak membuat, kalau kita tidak bisa dan tidak mampu memanajemen waktu, kita akan apa? Kita setiap segala jadwal yang kita buat itu akan tidak terarah. Tapi kalau kita mampu untuk memanajemen
waktu kita dengan baik, segala pekerjaan atau kegiatan yang kalian itu akan terarah. Nah, jadi tidak ada yang dibuang waktunya. Oh, semisal begini, kalau kalian bangun pagi, kan harus tidur harus tidur buat jadwal supaya terarah itu yang harus dilakukan pada hari ini. Pada hari ini, misal kalau bangun pagi apa yang harus dilakukan? Mandi, pasti ada mandi, ada makan dulu. Nah, lebih baiknya tapi ada biasa orang juga cepat bangun tapi lambat datang ke sekolah. Mungkin itu sempat main HP dulu, atau melamun dulu di atas tempat tidur, atau ada dulu disuruhkan sama orang tuanya. Jadi disitulah biasa penyebabnya itu, dari situlah muncul penyebabnya kalau kalian tidak bisa memiliki waktu. Tetapi kalau kalian memang sudah mampu memanajemen waktu dan sudah mampu membuat jadwal, pasti akan terarah. Jadi gimana kalau kalian membuat jadwal misal besok hari Jumat, kalau pagi saya bangun jam 5 saya langsung sholat subuh. Terus jam 6 nanti saya harus mandi. Setelah mandi saya harus makan. Setelah makan saya ini bla bla bla. Jadi tidak ada lagi waktu yang akan terbuang karena kan sudah terarah. Jadi sudah paham nih aku manfaat itu manajemen waktu. Oke, selanjutnya kita sudah bahas mengenai topik manajemen waktu. Jadi di sini selanjutnya yaitu akan minta kalian menyebutkan permasalahannya masing-masing terkait topik kita yaitu manajemen waktu. Bisa? Kira-kira siapa dulu yang mau? Saya. Oke, silahkan. Kan habis dari sekolah tuh, Iya. kayak jam 4 kan capek tuh. Iya. Saya biasanya udah berbelasan tidur. Terus tidurnya tuh bisa sampai maghrib atau isya. Jadi biasa apa gitu. Melewatkan sholatnya ya. Oke, kita simpan dulu ya. Oke, next siapa lagi? Boleh di sampingnya? Ya, kan yang sengaja terus sampai lupa waktu. Ya. Habis itu tidak sholat. Oke, kurang manajemen waktunya itu ya, karena terlalu kasihkan main handphone. Oke, next. Saya biasa menunda waktu karena alasan sekolah. Jadi kurang lebih sama ya permasalahannya, karena ini terpakunya di sama HP. Oke, kita next. Biasa tuh saya kan terlambat bangun gara-gara sering begadang. Sering begadang itu biasa karena apa? Biasanya karena Susah tidur malam-malam. ya biasa kadang Susah tidur. Oke, biasanya tidurnya jam berapa? jam 12. Jam 12 malam. Jadi bangunnya biasa jam berapa? Biasa jam 8 atau Jam 8, jam 9 lewat, lambat sekali ya. Jadi biasa kalau sholat subuhnya terlewatkan dong. Jadi setelah sholat subuhnya pasti bangunnya jam 8, jadi sholat subuhnya juga jam 8. Oke, mungkin Amira boleh. Saya biasa kalau bangun Iya, kenapa? itu selesai saya karena itu sudah baju. Oh ini Amira ikut boarding ya? Jadi setiap kalau boarding itu harus sholat tahajud. Kenapa Fer? Biasa menyebabkan Amira itu terlambat sholat tahajud. Nggak tahu kenapa. Tapi biasa disuruh juga bangun tidur lagi. Tidur lagi. Jadi memang Amira ini orangnya susah dibangunkan ya? Oke. Sudah tidur cepat. Tapi lambat bangun. Ya, oke. Terima kasih semuanya sudah menyampaikan masalahnya masing-masing. Nah, selanjutnya kira-kira masalah siapa nih yang harus kita selesaikan dulu? Zafira. Oke. Jadi kakak kembalikan ke Zafira. Apakah Zafira bersedia untuk diselesaikan masalahnya, diberikan solusinya di sini atau tidak? Bersedia. Oke. Semuanya sepakat? Sepakat ya untuk menyelesaikan atau memberikan solusi mengenai permasalahannya Zafira. Oke. Kira-kira siapa nih yang kira-kira tadi penyebabnya Zafira itu ini sering menunda tugas sama bermain handphone. Biasanya memang Zafira itu jam 10. Oke, jadi sedikit kakak jelaskan. Jadi di sini permasalahannya Zafira yaitu terlalu seringnya bermain HP, jadi dia itu terlalu keasikan bermain handphone sehingga kadang
ada tugasnya yang tertunda bahkan tidak diselesaikan. Nah, biasanya katanya ini Zafira itu dia tidurnya jam 10. Nah, kira-kira apa sih solusi yang kita berikan terhadap masalahnya Zafira? Ada yang bisa memberikan solusi? Saya Oke, silahkan. mungkin Zafira bisa lebih memprioritaskan hal yang lebih penting. Oke, katanya Zaskia itu memprioritaskan apa tadi? Sesuatu yang lebih penting. Sesuatu yang lebih penting. Yang lebih penting. Oke, siapa lagi yang memberikan solusi? Oke, Atifah. Bisa coba kurangi waktu main HP-nya, bisa diatur berapa jam per hari main HP. Oke, mengurangi bermain handphone. Oke, siapa lagi yang mau? Oke, Amira. Mungkin Zafira bisa ke jauh. Oke, tidur lebih awal. Ada lagi? Oke, Mungkin Zafira bisa mengatur jadwalnya. agar lebih terarah lagi ya. Oke, membuat jadwal. Nah, adapun tadi Zafira yang mendengar beberapa solusi yang ditawarkan dari teman-temannya kalian. Nah, teman-temannya Zafira sudah memberikan ada 4 solusi yang dimana yang pertama yaitu prioritaskan sesuatu yang lebih penting dulu. Jadi di sini Zafira diminta untuk mengerjakan sesuatu yang memang harus diselesaikan terlebih dahulu. Jadi kalau semisal itu hal yang penting, jadi itu dulu kita selesaikan. Kalau hal yang tidak terlalu penting ya selesaikan dulu di akhir. Lalu yang kedua, solusi yang kedua yaitu mengurangi bermain handphone. Nah, mungkin di sini kita minimalisir. Mungkin Zafira ini tiap harinya itu 6 jam per hari itu bermain handphone. Jadi mungkin bisa dikurangi bermain handphonenya itu jadi 4 jam atau 3 jam. Oke? Nah, selanjutnya yaitu tidur lebih awal. Jadi kan tadi Zafira katanya mengatakan tidurnya itu jam 10. Mungkin Amira maunya Zafira ini tidur di awal di jam 8 atau jam 9. Jadi supaya supaya tidak telat bangun gitu. Oke, terus yang terakhir tadi Tazkira. Ya, Tazkira tadi katanya membuat jadwal. Nah, di sini bedanya itu membuat jadwal supaya Zafira ini setiap kegiatannya itu lebih terarah lagi. Tetap kan? Lebih terarah. Jadi ketika membuat jadwal ada nanti jadwalnya di sini nanti semisal pulang sekolah, oke, istirahat dulu. Setelah istirahat bolehlah main handphone dulu 1 jam 2 jam. Setelah bermain handphone terus pakai waktunya untuk mengerjakan tugas. Setelah mengerjakan tugas baru tidur. Oke? Oke. Jadi next di sini tadi sudah ada beberapa solusi yang ditawarkan untuk Zafira. Jadi di sini kakak meminta untuk membuat kontrak perilaku. Boleh? Jadi di sini masalahnya tadi Zafira dan ini adalah beberapa solusi yang ditawarkan. Jadi di sini Zafira diminta untuk menuliskan apa konsekuensi ketika Zafira tidak mengikuti solusi tersebut dari teman-teman. Oke? Dan apa reward yang diberikan untuk Zafira ketika betul-betul mengikuti solusi dari temannya. Oke? Misal begini. Jadi ketika memang Zafira betul-betul mengubah perilakunya, nanti kita beri reward. Rewardnya itu nanti dari kakak sendiri. Tapi ketika Zafira melanggar kontrak perilaku tersebut, nanti Zafira dikasih konsekuensinya kira-kira apa? Kira-kira ini bolehlah traktir teman-temannya kalian. Oke? Jadi nanti di sini silahkan tuliskan apa konsekuensinya dan tuliskan di sini apa rewardnya. Nah, kalau memang Zafira berhasil mengikuti solusi tersebut, oke? Jadi nanti di sini Zafira bertanda tangan dan di sini kakak sendiri.
ini Zafira ingin mengubah perilakunya, tapi kakak sangat percaya sama Zafira, pasti Zafira akan mengerjakan solusi dari temannya, oke, dan mengerjakan solusi tersebut secara jujur. Oke. Jadi selanjutnya ini ada pemutaran video edukasi, jadi kakak harap kalian menyimak videonya dan nanti kita simpulkan apa yang ada di video tersebut. Oke. Kenapa? Setelah kemudian kok bisa? Udah bertanya. Bisa. Cewek. Apa? Ya. Makanan semalam sih gue hemat
sampai jam berapa, apa itu. Iya juga. Harus nunggu. Oke, setelah menonton video edukasi tadi, apakah ada yang ingin menyimpulkan atau ada yang apakah pembelajaran apa yang kita dapat dari video edukasi tadi? Ada yang bisa bantu Bapak atau membantu Bapak? Silahkan. Dia tidak boleh video. Kalau biasanya ada kegiatan dari video. Oke, betul sekali. Masih ada lagi yang ingin berpendapat? Oke, masih ada. Betul tadi yang dikatakan Najwa, kita ketika kita tahu ada semisal apalagi ujian kan tadi ujian. Kalau memang kita tahu besok ada ujian atau ulangan, sebaiknya kita itu lebih awal. Jadi itu video edukasinya itu mengedukasi kalian untuk membuat jadwal lebih baik lagi. Jadi kalian ini kan bisa mengatur jadwalnya. Nah, selanjutnya setelah menonton video edukasi tadi, jadi kakak yakin dan sangat percaya kepada kalian akan melaksanakan manajemen waktu, akan manajemen waktunya dengan baik. Dan kakak percaya juga sama Zafira atas tadi kontrak perilaku yang sudah dibuat. Kakak percaya akan Zafira akan melakukan secara jujur itu semua, kan tadi sudah menuliskan kontrak perilakunya. Nah, selanjutnya adapun LKPD atau lembar kerja peserta didik yang akan kalian isi, boleh ini LKPD-nya kalian ambil masing-masing, baca dulu, dan LKPD-nya ini bisa dikumpulkan besok sama kakak ya. Oke, di situ ada 2 soal, jadi silahkan kerja di rumahnya masing-masing atau di asrama ya, silakan. Jadi besok kumpulkan. Oke. Selanjutnya melihat waktu. Melihat waktu, kegiatan kita ini sudah mau berakhir. Jadi di sini kakak minta untuk kalian siapa nih yang mau menyimpulkan mengenai ini tadi kegiatan kita, kegiatan pelaksanaan kelompok. Ada yang mau menyimpulkan? Oke, silakan. Kita harus memilih waktu agar kita lebih baik. Oke, betul sekali. Jadi kata teman kalian, kita ini harus memanajemen waktu dengan baik agar kegiatan kita itu teratur dengan baik. Nah, oke, bagus sekali nih simpulannya. Nah, oke, selanjutnya apa sih kesan dan pesannya kalian mengenai konseling kelompok hari ini? Kesan dan pesannya kalian. Dimulai dari siapa dulu? Kita mulai dari satu dari sini. Kesannya apa? Konseling kelompok ini. Dari konseling kelompok ini saya bisa belajar bersama dengan perilaku lebih baik. Oke. Next, Amira boleh. Apa kira-kira pesannya selama mengikuti konseling kelompok? Saya bisa termotivasi. Bisa termotivasi untuk mengisi waktu lagi dengan baik. Oke. Next, Najwa. Dari konseling kelompok ini
sayang sama kami aku pentingnya lebih seperti itu. Oke, bagus sekali. Oke, next. Aspira. Oke, next. Zafira nih yang masalahnya yang sudah diselesaikan, kita berikan solusinya. Secara sadar sendiri Zafira sudah mengakui kesalahannya dan secara sadar ingin mengubah dirinya lagi lebih baik. Oke, jadi kita tadi sudah melaksanakan ini pasal di kelompok. Jadi ada baiknya kita tutup kegiatan kita. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Semoga apa yang telah kita lakukan pada hari ini, kegiatan yang kita lakukan pada hari ini, semoga bermanfaat untuk kalian. Semoga kedepannya kalian mampu memanajemen waktunya dengan baik. Oke. Sebelum kita akhiri kegiatan kita hari ini, ada baiknya kita berdoa bersama. Berdoa, marilah kita berdoa menurut keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih. Kami ucapkan terima kasih banyak atas partisipasinya hari ini. Mohon maaf mengambil waktunya sebentar, kurang lebih 1 kali 30 menit setengah jam. Jadi terima kasih. Semoga semuanya bermanfaat.